مرحبا أهلا النوادي. Dalam kitab Safinatun Najah dikatakan alladhi yathuru minan najasah thalathah. Ada 3 benda atau 3 keadaan yang dimana najis bisa menjadi suci. 3 keadaan yang merubah status najis menjadi suci. Yathur sara taharatan. Dari kata tahura yathuru taharatan. Kalau kaidah sederhana, kalau bentuk fi'il madi kata kerja masa lampau, kalau bentuknya fa'ula, tahura, najusa, itu maknanya menjadi. Jadi najis yang menjadi suci. 3. Jadi 3 keadaan yang merubah najis menjadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar dia berubah menjadi cuka secara alami, jadi suci. Yang kedua, jildu maitati idza dubigha. Jildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai. Kulit bangkai itu kan najis. Seluruh bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, manusia suci. Syekh Ali Juma menambahkan 5 di dalam beberapa kitab beliau. Tapi yang populer 3 itu. Bangkai yang suci 3. Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Makna bangkai bukan terminologi bahasa yang kita sering ucapkan, tapi dalam perspektif fikih itu seluruh hewan yang halal dimakan. Definisi bangkai dalam fikih ya, seluruh hewan yang halal dimakan namun dia mati bukan dengan proses penyembelihan secara syar'i, itu namanya bangkai. Kambing halal, cara menyembelihnya apa? Di strum, mati, bangkai namanya. Karena syar'i tidak mengajarkan demikian, disembelih. Dan itu cara menyembelih atau menghilangkan nyawa hewan paling terbaik, itu menyembelih. Dia tidak merasakan sakit. Tapi selain daripada cara yang diajarkan oleh Nabi, maka itu menyebabkan dia merasakan sakit. Makanya kualitas dagingnya berbeda. Hewan yang disembelih secara syar'i dengan hewan yang disembelih tidak secara syar'i. Dan itu sudah diakui oleh orang-orang barat. Orang barat prosesnya macam-macam, pakai mesin, di strum, mati, dicekik, dipukul. Dagingnya dengan yang disembelih beda. Yang disembelih dagingnya lunak, enak ya. Tapi kalau selain daripada penyembelihan syar'i, dagingnya keras. Kenapa? Karena hewan itu merasakan tersiksa, sakit. Itu yang pertama ya, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamar menjadi suci apabila dia berubah dengan sendirinya. Dan yang kedua tadi, jildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai, tadi kan bahas bangkai ya. Kulit bangkai hukumnya najis, tapi ketika disamak kemudian ya sudah hilang dia punya bau, darah-darahnya sudah bersih, maka dia menjadi suci. Maka dari sini bisa digunakan, ada orang beli jaket terbuat dari kulit buaya. Kaidah bangkai tadi yang pertama menyebutkan hewan yang halal dimakan, namun dia mati bukan proses syar'i, dia jadi bangkai. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua yang namanya bangkai, hewan yang haram dimakan. Hewan yang haram dimakan, kalau dia mati walaupun dengan proses syar'i tetap namanya bangkai. Ada buaya, mazhab Syafi'i mengharamkan buaya. Jadi kalau konsumsi yang paling banyak halal itu mazhab Maliki.
Mazhab Maliki itu hampir semua halal. Iya, hanya babi saja. Anjing juga halal mazhab Maliki. Mal garaha, tapi mereka hukumi makruh, gak bagus. Tapi halal. Buaya halal. Ya semua. Di antara 4 mazhab kami sudah melakukan satu survei khusus. Mazhab yang paling banyak menghalalkan makanan itu adalah mazhab Maliki. Tapi mereka gak makan. Makanya ada satu syekh di Maroko, ada mahasiswa dari Indonesia bertanya kepada syekh tersebut yang ada di Maroko. Maroko ini mayoritas menganut paham mazhab Maliki. Hukumnya ikut kepada mazhab Malikiyah. Ditanya, ya syekh, saya mau bertanya hukum makan daging anjing. Bagaimana indakum, menurut kalian mazhab Malikiyah? Kata syekh, ya bagi kami mazhab kami halal, tidak haram. Halal tapi makruh. Halal. Tapi saya pribadi belum pernah makan. Dan halal bukan berarti boleh dimakan. Maknanya halal status hukumnya saja. Karena metodenya mazhab Maliki itu harus ada dalil yang mengharamkan baru haram. Jadi segala sesuatu hukumnya halal kecuali ada hadis atau ayat Al-Quran yang mengharamkan. Berarti ini kan halalnya jadi banyak. Kalau mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya terbalik. Segala sesuatu itu dari makanan-makanan, khususnya hewan, itu hukumnya haram kecuali ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis Nabi yang menghalalkan, baru menjadi halal. Nah, kalau yang seperti ini terbalik, haramnya lebih banyak daripada halal. Nah, kalau Maliki tidak. Kata Syekh, kami mengatakan halal dalam mazhab kami bukan berarti semua itu yang disebutkan halal kami makan. Ada buaya, ular halal, buaya halal, monyet halal. Kan masih ada daging kambing, masih ada ikan, masih ada sapi. Kau mau cari daging-daging kayak begitu? Itu kata syekhnya mazhab Maliki. Ada makanan yang enak lainnya. Kenapa cari yang aneh-aneh begitu? Nah, itu pengetahuan tentang masalah makanan. Makanya dibahas di situ udang. Ya, kalau satu mazhab, yang lain semuanya banyak haram. Udang haram, cumi haram. Yang di laut, yang wujudnya bukan ikan haram. Itu. Ada pendapat juga mengatakan kalau wujudnya di dunia, di daratan itu wujud hewan yang halal, maka yang di laut juga halal. Karena yang di laut ini, kata Imam Ghazali, aktsaru khalqillah. Imam Ghazali mengatakan aktsaru khalqillah, paling banyaknya makhluk yang Allah ciptakan itu adalah ikan. Kalau kita sensus, kan ada tuh kantor mensensus penduduk. Kalau dia sensus ikan, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Ikan. Itu Imam Ghazali sudah mengatakan, paling banyaknya makhluk adalah ikan. Nah, bangkai, kulit bangkai tadi mengatakan semua kulit bangkai yang disamak jadi suci. Beli jaket terbuat dari kulit buaya, suci. Dompet terbuat dari kulit ular, suci. Dan semuanya kulit-kulit bangkai hukumnya suci, kecuali 2 kulit. Kecuali 2 kulit, mau disamak sampai hari kiamat tetap najis. Apa kira-kira? Nah, itu sudah pasti. Babi dan anjing. Indana, ya, dalam mazhab Syafi'i itu nggak bisa. Atau peranakan, bukan hanya 2. Sekarang kan sudah ada itu. Domba anjing, dia kawin silang, di silang perkawinan antara anjing dan domba. Keluar, ya, jenis baru, dinamakan domjing. Domba anjing. Iya. Bagaimana hukumnya sudah dibahas oleh ulama. Kalau dinikahkan secara silang dengan yang najis, hukumnya ikut kepada yang najis. Tapi dia lahirnya mukanya kayak kambing, misalnya kambing kawin.
Kambing kawin sama anjing ya. Lahirnya ikut ibunya misalnya, ibunya kambing. Jantannya ini adalah anjing atau babi. Tapi ketika lahir tidak ada mirip dengan babi, tidak mirip dengan anjing sama sekali. Dia mirip dengan kambing. Bagaimana? Tetap najis. Bukan dilihat miripnya. Dia sudah nikah silang dengan najis, hukumnya najis. Karena najis lebih berat daripada suci. Najis itu Syekh Nawawi mengatakan hukumnya lebih berat daripada suci, kata Syekh Nawawi. Jadi tidak usah bingung-bingung. Itu. Nah, jadi 3 kulit yang tidak bisa suci. Kulit anjing, kulit babi, dan peranakan dari keduanya. Atau kawin silang dari keduanya. Kemudian suci di sini hanya bisa dipakai, bukan dikonsumsi. Ini penting juga. Ada kerupuk dari kulit sapi. Sapinya mati karena ketabrak mobil, berarti tidak syar'i. Kecuali ada napas sempat dia sembelih, jadi halal, jadi suci. Tapi sudah mati, otomatis jadi bangkai. Dia pengusaha kerupuk kulit kulit sapi, diambil ini bangkai. Ini kalau diproses haram karena bangkai, sudah disamak, kan disuci. Dia samak dulu jadi suci, kemudian dia jadikan kerupuk. Nah, ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Tapi jadi suci di sini artinya hanya untuk bisa isti'mal, digunakan, bukan untuk dimakan. Paham ya? Yang ketiga, najis berubah menjadi suci. Tadi yang kedua, kulit bangkai. Ini dari mana dalilnya? Hadis Nabi, kulit bangkai. Nabi katakan, "Idza dubigal ihab faqad tahura." Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Apabila kulit bangkai disamak maka dia menjadi suci, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah Nabi sudah nyatakan, diambil jadi hukum. Yang ketiga, wa ma sara hayawana. Wa ma sara hayawana, yaitu sesuatu yang muncul dari bangkai itu suci. Sesuatu yang muncul dari bangkai. Bangkai kan najis, tapi ada sesuatu muncul, makhluk yang muncul dari bangkai tersebut. Ada bangkai dibiarkan lama, maka dia berulat. Nah, ulatnya suci. Ulatnya suci. Ternyata sudah diteliti oleh para ilmuwan dalam ilmu zoologi, ilmu tentang hewan. Seperti Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya Hayawatul Haywan Al-Kubra mengatakan, kalau kita temukan ada daging yang sudah basi, ya, kemudian muncul ulat, itu ulatnya bukan dari daging itu, tapi dari lalat. Dia letakkan bakteri tersebut di ulat. Makanya dibuat satu riset, satu daging dibiarkan terbuka, daging yang kedua ditutup. Dibiarkan berminggu-minggu. Ketika dibiarkan berminggu-minggu, yang terbuka ini berulat, tapi yang tertutup tidak berulat. Kenapa? Karena ulatnya itu bukan berasal dari daging tersebut, tapi dari lalat. Ulama fikih sudah bahas ratusan tahun yang lalu. Makanya mereka katakan suci, dia tidak berasal dari bangkai.